Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini kakak berterima kasih kepada teman-teman semua bagi yang telah menyempatkan diri untuk hadir mengikuti layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Semuanya apakah sudah siap untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok? Baik, sebelum kita melakukan layanan bimbingan kelompok, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya kakak mau bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman semua sudah mengenal satu sama lain? Baik, jika belum, kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk kita lebih sayang, maka kita harus kenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalannya dimulai dari kakak saja ya. Perkenalkan, nama kakak Indah Cahyani. Kakak sekarang mahasiswi di IAIN Kerinci, jurusan DKPI. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, umur kakak. Umur kakak sekarang udah masuk 21, pas Maret ini kakak genap 21. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada lagi, silakan dilanjut dengan teman yang di sebelah kakak. Silakan perkenalkan dirinya. Baik, selanjutnya. Baik, sekarang kita sudah mengenal satu sama lain. Apakah semuanya sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Jadi apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Baik, di sini karena teman-teman belum mengetahui apa itu bimbingan kelompok, maka di sini kakak akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok kepada teman-teman semua. Bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang berdinamika 8 orang sampai 12 orang. Yaitu di mana di sini kakak akan membantu kalian menyelesaikan permasalahan kalian dan juga memberikan informasi kepada kalian. Jadi dari kalian bisa mendapatkan informasi dari kakak dan juga wawasan dari kakak guna agar kalian bisa menyelesaikan permasalahan kalian dengan tepat. Kemudian tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri adalah untuk menambah wawasan-wawasan teman-teman sekalian, yaitu dengan adanya bimbingan kelompok tersebut bisa menambah wawasan kalian semua. Kemudian dalam bimbingan kelompok tersebut diharapkan kepada teman-teman semua secara sukarela dan tanpa keterpaksaan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Sekarang kakak tanya, apakah kalian semua merasa terpaksa untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Baik, jika ada yang merasa terpaksa, ya lebih baik tidak mengikuti kegiatan tersebut. Sekarang karena di dalam bimbingan kelompok ini sangat ditekankan secara sukarela tanpa adanya keterpaksaan dari pihak lain untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Baik, sampai di sini apakah semuanya sudah paham? Baik, sebelum kegiatan bimbingan kelompok kita lakukan, masuk kepada topik tugas, lebih baiknya kita melakukan satu permainan agar otak kita lebih refresh dan lebih fokus dalam membahas topik tugas tersebut. Di sini kakak punya satu permainan di mana kita akan memainkan permainan rangkaian nama. Apakah teman-teman semua sudah pernah melakukan permainan tersebut? Ya, ada yang sudah pernah dan ada yang belum pernah. Maka di sini kakak akan jelaskan bagaimana cara permainan tersebut. Contohnya seperti ini. Kakak akan menyebutkan nama kakak, Indah, dan teman sebelah kakak akan menyebutkan namanya Risa, dan teman sebelahnya lagi akan menyebutkan namanya Dea. Jadi nanti si Risa ini akan mengulang nama kakak Indah Risa. Kemudian si Dea akan lagi mengulang nama Indah Risa Dea, dan begitu pun seterusnya. Bagaimana? Apakah teman-teman semuanya paham? Baik, jika paham, mari kita mulai permainannya. Indah. Baik,
kita telah melakukan permainan. Bagaimana? Apakah sudah merasa fokus dengan keadaan saat ini? Baik. Sekarang kita akan masuk ke topik tugas. Untuk topik pembahasan pada hari ini, kakak yang akan menentukan topiknya. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Baik. Pembahasan kita pada hari ini, topik tugas pada hari ini, kita membahas tentang pergaulan bebas. Apakah kalian semua tahu apa itu pergaulan bebas? Jika ada yang ingin berpendapat, silakan mengajukan tangan. Baik, silakan kepada Putih untuk ada yang ingin berpendapat? Ya. Ya. Nah, di sini menurut Putih, pergaulan bebas itu adalah orang yang meminum minuman keras. Ada pendapat lain lagi? Ya, silakan Mara. Pendapat dari Mara, pergaulan bebas itu adalah orang yang suka ke clubbing atau orang yang suka menggunakan narkoba. Baik, jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas itu adalah orang yang suka minum minuman keras, ke clubbing, dan juga memakai narkoba. Itu termasuk orang yang suka pergaulan bebas. Dan juga orang yang suka berkeliaran, orang yang suka keluar malam-malam tanpa dengan ada tujuan yang jelas. Suka menghabiskan duit di luar malam-malam, ya terutama bagi yang cewek. Suka pergi dengan cowok malam-malam, maka itu bisa dikatakan pergaulan bebas karena belum ada hal yang positif dapat diambil dengan dia keluar dengan si cowok tersebut. Begitupun dengan cowok, dengan minum minuman keras, memakai narkoba, dan juga ke clubbing jelas, maka dari situ juga bisa dikatakan itu termasuk suatu pergaulan bebas. Kemudian apa dampak dari pergaulan bebas itu sendiri? Coba yang ingin berpendapat silakan mengajukan tangan. Ada? Ya silakan Pioni, apa pendapat Pioni dari dampak dari pergaulan bebas itu sendiri? Ya, sekarang Pioni berpendapat bahwa dampak dari pergaulan bebas itu tidak baik, yaitu dapat menghabiskan uang. Itu pendapat dari Pioni. Kemudian ada pendapat dari teman-teman yang lain. Ya, silakan kepada Ice. Pendapat dari Ice, pergaulan bebas itu dapat merusak diri dan juga dapat merusak mental sendiri. Baik, apa ada pendapat lain lagi? Baik, dampak dari pergaulan bebas sangat banyak, terutama untuk diri sendiri. Yang pertama, bagi yang suka keluyuran, maka bukan hanya uang saja yang habis dengan hal tersebut, maka kita juga akan menjadi omongan dari orang lain. Orang juga akan ngomong kita yang tidak-tidak. Kemudian juga berdampak sangat buruk bagi diri sendiri, yaitu kita pasti akan merasa malu jika diejek-ejek sama teman-teman kita karena dari ulah kita sendiri. Kemudian di mana saja terjadi pergaulan bebas tersebut? Silakan, ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan kepada Zera yang ingin berpendapat. Menurut Zera, pergaulan bebas itu dapat terjadi di sekolah. Kemudian menurut Dedek, apa? Pergaulan bebas dapat terjadi di pasar-pasaran. Ya. Jadi di sini kakak simpulkan, pergaulan bebas itu dapat terjadi di mana saja. Jadi itu tergantung lingkungan, pengaruh dari lingkungan. Jika kita berteman dengan orang yang baik-baik, maka kita tidak akan terjerumus ke hal tersebut. Adapun jika kita berada di lingkungan yang tidak baik, maka kita berusaha jangan sampai kita terbawa ke hal yang tidak baik. Maka kita harus mengambil positifnya saja, jangan sampai mengikuti hal-hal yang negatif. Bagaimana sampai di sini? Apa kalian mengerti?
Jadi kakak mau tanya, bagaimana solusinya agar kalian tidak terkena dampak dari pergaulan bebas itu tersebut? Ada yang ingin berpendapat? Iya, silakan. Jadi menurut si Andre ini, agar tidak terkena dampak dari pergaulan bebas, maka kita harus memperkuat agama. Kemudian, menurut si Meli, kita menjauhi lingkungan-lingkungan yang bersifat negatif atau buruk menurut bagi diri sendiri. Jadi di sini dapat kakak simpulkan, untuk solusi dari agar kita tidak terkena dari dampak pergaulan bebas itu tersebut, yang pertama, betul dikatakan Andre tadi, kita harus memperkuat agama. Dimanapun kita, mau di lingkungan seburuk apapun kita tidak boleh melupakan Tuhan. Dimana-mana kita harus menyertakan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu ada, meskipun orang lain tidak akan melihat apa yang kita lakukan, tapi ingatlah Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Kemudian juga jika kita berada di lingkungan yang penuh dengan pergaulan yang buruk, maka kita berusahalah untuk menghindari hal tersebut. Jangan sampai kita terbawa ke arus yang lebih buruk lagi. Kalau bisa, kita yang akan membantu orang yang telah terjerumus kepada hal yang buruk untuk bisa lebih baik lagi. Meskipun kita tidak bisa merubah orang secara keseluruhan, tapi setidaknya dikit demi sedikit kita sudah bisa merubah hal tersebut. Baik, dari penjelasan kakak tadi dan juga pendapat dari kalian, apakah kalian sudah mengerti buruknya dampak dari pergaulan bebas itu sendiri? Baik, di sini apakah kalian mau berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal buruk seperti itu atau terjerumus ke hal-hal seperti itu, dan berkomitmen kalian bisa menghindari hal tersebut? Baik, jadi semuanya sudah paham ya? Jika sudah paham, sebelum kita sudahi acara kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, angka baiknya kita bermain terlebih dahulu sebelum menutupnya. Di sini kakak punya satu permainan lagi, dimana di sini kakak punya pulpen. Di sini nanti kakak akan memberikan pulpen ini ke teman sebelah kakak. Misal kakak memberikan ini pulpen, nanti temannya sebelah kakak akan menanyakan apa. Kakak akan menjawab ini pulpen. Nanti setelah itu temannya di sebelah kakak akan memberikan lagi ke temannya sebelahnya, ini pulpen. Nanti temannya akan bertanya apa, ini pulpen. Jadi seolah-olah tuh apa yang diberikan ini, apa yang kakak sebutkan, kalian itu lupa. Jadi seolah-olah nanti bertanya lagi nanti dari teman sebelah itu apa, teman sebelahnya lupa lagi, bertanya lagi ke kakak, itu kakak baru bilang lagi ini pulpen. Nanti teman sebelah lagi memberikan ini pulpen, dan begitu seterusnya. Bagaimana? Bisa? Apa kalian paham? Baik, kalau paham kita mulai. Ini pulpen. Ini pulpen. Baik, kita telah melakukan permainan tadi. Apakah semuanya sudah mengerti dari topik tugas kita tadi? Baiklah, jika semuanya sudah dibahas dan sudah mengerti, maka sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Baiklah, kakak berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah sempat hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Jika terdapat kesalahan, kakak mohon maaf. Kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai di sini penjelasan dari kakak, dan juga kalian juga sudah memberikan pendapat. Apakah kalian sudah tahu bahayanya pergaulan bebas tersebut?
Jadi dengan kalian sudah mendapatkan informasi seperti itu, mendapatkan wawasan seperti itu, apakah kalian mau berkomitmen agar kalian tidak masuk ke hal-hal yang buruk ataupun termasuk kepada pergaulan bebas itu sendiri? Baik, silakan berkomitmen sesuai dengan diri masing-masing. Mulai dari teman sebelah kakak. Ya baik, si Putih berkomitmen bahwa dia tidak mau keluar malam dan juga tidak mau bermain-main terlalu lama.